Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di GPTI Dharma Alam. Mari kita beribadah bersama-sama dengan mulai menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita nyanyikan pujian Allah Berdiri.
sedang anakmu hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melihara kehidupan kami Bapa. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, tetapi hamba-Mu yang akan mendengarkan Tuhan, yang akan kan firman-Mu, biar firman-Mu akan menjadi rema buat kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Pujian yang sudah kita naikkan. Pujian yang pertama berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Pujian yang kedua berkata, "Allah peduli, Allah mengerti." Apa yang perlu kita takutkan sekarang? Apa yang perlu kita khawatirkan sekarang? Seharusnya kita tidak perlu khawatir. Seharusnya kita tidak perlu takut. Karena apa? Allah peduli, Allah mengerti. Oleh karena itu, sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Tetapi saya baca ayat yang ketujuh, dikatakan di sana begini. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita pahami ayat ini bukan hanya sekedar secara nalar kita pahami, tetapi kita harus lihat dari sudut pandang kebenaran firman Allah. Memang kita harus memandang di sekeliling kita. Kita harus melihat hal-hal yang ada terjadi dalam diri kita. Tetapi hidup kita jangan berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup kita jangan berdasarkan apa yang kita perhatikan. Sebab kalau hidup kita hanya berdasarkan apa yang kita perhatikan, maka yang muncul dalam diri kita adalah ketakutan, yang muncul dalam diri kita adalah kekhawatiran, yang muncul dalam diri kita adalah persungutan, yang muncul dalam diri kita adalah kecemasan. Karena apa? Kita suka memperhatikan hal-hal yang hanya kelihatan. Dan saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang nampak di mata kita itu pasti mengecewakan. Bahkan orang-orang bisa dipakai oleh kuasa lain. Untuk apa? Membuat kita kecewa, membuat kita terluka, membuat kita frustasi, membuat kita putus asa. Tetapi ketika kita meyakini bahwa sebab hidup kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Maka saudara, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Sebagaimana Rasul Paulus juga berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, dia ungkapkan di sana bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada dia. Kenapa? Karena Roma pasal yang ke-8 ayat 28 juga berkata, di dalamnya ada Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, apapun situasi hidup kita, apapun keadaan hidup kita hari ini, mari percayalah. Jangan dasarkan hidupmu atas apa yang kamu lihat hari ini, atas apa yang saudara perhatikan hari ini. Tapi dasarkanlah hidupmu atas apa yang kita percaya, yaitu kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup saya dan saudara. Kiranya kita tetap kuat, tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini kita pegang dalam hidup kita. Kita tidak mau tawar hati, kita tidak mau mengeluh, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh khawatir, kita nggak perlu takut. Karena apa? Tuhan adalah jaminan hidup kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita adalah manusia super. Pasti satu saat kita ada dalam situasi-situasi yang demikian. Tetapi justru ketika saudara berada dalam situasi-situasi demikian, jangan lemah, jangan putus asa, tetapi kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus, karena Dialah sumber segala-galanya. Kalau saudara tetap percaya,
maka Dia akan memampukan saudara untuk dapat mengatasi segala persoalan, untuk dapat melewati setiap rintangan yang diperhadapkan kepada saudara dan saya. Ingat, hidup kita bukan karena kita melihat, tetapi karena kita percaya. Rasul Paulus juga berkata dalam Roma pasal yang pertama, dia memiliki keyakinan yang kokoh. Roma pertama ayat yang ke-16 dan 17, dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena olehnya muncul iman, di dalamnya muncul iman, iman yang menyelamatkan, iman yang sanggup menolong dan membuat seseorang untuk keluar dari keterpurukan. Mari kuatkan kepercayaan saudara kepada Yesus, karena Dia akan mampu, Dia satu-satunya sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita dari segala macam bahaya, segala macam rintangan yang mencoba menghalangi setiap langkah kita. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tetap percaya, tetap mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Sebab kami percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong yang ajaib, hanya Tuhan satu-satunya penolong yang setia, yang senantiasa menopang dan menolong hidup kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.